warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diah Nurleli. Ya, baik teman-teman, setelah kemarin kita belajar terkait bagaimana cara menerapkan aplikasi program pengolah angka dengan menggunakan Microsoft Excel, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait materi mengentry dan mengolah data berdasarkan karakter sel. Kita buka Microsoft Excel-nya terlebih dahulu. Di sini saya buka ya. Kemarin cara bukanya masih ingat dengan cara double klik pada icon Microsoft Excel pada layar desktop. Nah, pertama kali kita membuka Microsoft Excel atau spreadsheet, pasti kita akan menjumpai sebuah worksheet atau lembar kerja. Nah, ternyata di dalam lembar kerja ini terdapat banyak sekali kotak-kotak yang biasa disebut dengan baris, kolom, sel, range, atau name box. Kemarin kita sudah belajar terkait baris itu apa, kolom itu apa, sel itu apa. Nah, kita ulangi lagi ya. Oke, kemarin masih ingat yang dinamakan baris itu adalah yang ada angka 1, 2, 3. Dan seterusnya, itu namanya baris. Baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Nah, di dalam aplikasi Microsoft Excel ini, jumlah barisnya itu sekitar 1.048.576. Banyak sekali ya. Aduh, kalau kita scroll sampai bawah, di sini banyak sekali itu. Sampai 1 juta lebih. Oke ya, lanjut saya jelaskan kembali terkait yang kemarin kolom. Masih ingat yang disebut kolom itu yang mana? Ya, betul sekali. Yang ada hurufnya. Huruf A, huruf B, C, dan seterusnya. Ini namanya kolom. Nah, kolom ini ditandai dari huruf A sampai dengan huruf X, F, D. Jauh banget di sana. Dan kalau misalnya kita scroll sampai terakhir, tidak tahu sampai kapan ya. Makanya, ya langsung. Nah, jumlahnya kolom ini ada 16.384 kolom. Banyak juga ya jumlahnya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan sel. Masih ingat sel itu apa? Kemarin kita sudah membahasnya ya. Ya, betul sekali. Sel merupakan pertemuan antara baris dan kolom. Contoh ini merupakan sel berapa? F4. Pertemuan antara kolom F dan baris ke-4. Kalau ini sel C4. Nah, kalau kalian sadari ternyata sel ini itu alamatnya itu akan muncul di name box. Name box itu ini nih. Ini sel C4. Nah, ini name box. Otomatis ketika kita mengeklik di E7 di sini, oh berarti ini merupakan sel E7. Ya, jadi name box itu merupakan tempat posisi sel yang sedang aktif. Kalau misalnya kita klik ini merupakan sel C4. Otomatis di name box-nya itu akan muncul C4. Sampai di sini bisa dipahami ya. Lanjut, saya akan ngeblok. Sel ini merupakan gabungan dari beberapa sel ya. Nah, ini merupakan range. Tulisannya R-A-N-G-E, range. Ya, merupakan gabungan dari beberapa sel. Yang saya blok ini merupakan range dari C3 sampai H13. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Sel, terus baris, kolom, range, sama name box. Lanjut ya. Nah, ternyata sel-sel ini itu sangat bermanfaat bagi para pengguna Microsoft Excel. Karena di sel ini
menjadi media untuk mengolah data, rumus, dan fungsi untuk memudahkan proses kerja. Kok bisa memudahkan proses kerja? Iya, karena dengan menggunakan Microsoft Excel, kita misalnya mau menjumlahkan sesuatu. Di Microsoft Excel itu bisa dihitung atau dicari dengan menggunakan rumus yang sudah tersedia. Misal rumus penjumlahan, pengurangan. Nah, terkait rumus-rumus, kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan petunjuk sel atau cell pointer. Di mana cell pointer itu merupakan langkah untuk memindahkan petunjuk sel yang dapat dilakukan dengan menggunakan mouse atau tombol yang ada di keyboard. Kalian pasti sudah pernah tahu ya keyboard itu bentuknya seperti apa. Nah, untuk memudahkan saya akan menampilkan keyboardnya. Contoh seperti ini namanya keyboard. Biasanya untuk yang di komputer sekolah-sekolah keyboardnya terpisah. Kalau di laptop sudah jelas ya menyatu dengan monitor. Ya, kita dalam memindahkan pointer menuju sel-sel yang lain bisa menggunakan keyboard. Yang pertama adalah tombol navigasi, ke atas, ke samping kiri, ke bawah, dan ke samping kanan. Jelas, ini digunakan untuk memindahkan pointer baik ke samping kanan atau kiri, ke atas atau ke bawah. Ketika kalian menekan tombol ini, yang tanda panah ke atas, otomatis nanti kursornya akan pindah. Contohnya seperti ini, saya ini menekan tombol yang navigasi ke atas. Nih, otomatis akan pindah ke atas, ke samping kanan. Otomatis akan pindah ke samping kanan. Ya. Lalu, yang kedua adalah tombol enter. Nih ya. Nah, tombol enter ini digunakan untuk pindah satu sel ke bawah. Selain menggunakan navigasi ke bawah, kita bisa menggunakan tombol enter. Saya ini menekan tombol enter pada keyboard. Nah, otomatis akan pindah ke bawah. Ya, saya menekan tombol enternya. Ya. Lalu, yang ketiga yaitu tombol home. Kalau di sini disingkat HM ya, aslinya itu home. Ya. Tombol ini digunakan untuk pindah ke kolom A. Misalnya kalian menggunakan atau sedang mengerjakan di sel T24. Ketika kalian menekan tombol home pada keyboard, maka otomatis kursornya akan pindah ke kolom A. Lanjut ya. Selanjutnya yaitu tombol control home, CTRL plus home. Cara menekannya bagaimana? Control plus home, cara menekannya adalah secara bersamaan. Kalian menekan tombol kontrolnya dulu, ditahan, lalu kalian menekan tombol home. Ingat, kontrolnya tidak dilepas, tapi tetap ditahan. Ya, maka ketika kalian menekan tombol kontrol home, kursornya akan pindah ke sel A1. Paham ya? Lanjut. Tombol selanjutnya yaitu kontrol N. Ini tombol kontrol, ini N. Cara menekannya bagaimana? Sama. Kita tekan dulu tombol kontrolnya, setelah itu kita tekan N tanpa dilepas salah satunya, tapi ditekan secara bersamaan. Fungsinya untuk apa? Tombol kontrol plus N, fungsinya adalah supaya kursornya itu pindah ke posisi sel terakhir yang sedang digunakan. Jadi misalnya kalian ini sel aktifnya sampai kolom T baris ke 25. Maka nanti ketika kalian menekan tombol Ctrl N, kursornya akan langsung ke
sel terakhir, yaitu sel T25. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya yaitu tombol page up. Kalau di sini disingkat menjadi PU. Tapi kalau misalnya ada juga keyboard yang disingkat PG up. Ya, bukan PU tapi nanti di situ ada tulisan huruf PG up. Page up. Ini ketika kalian mengeklik tombol ini, maka kalian akan menggulung satu layar ke atas. Ya, menggulung satu layar ke atas. Maksudnya, misalnya di sini kalian ada 25 baris. Nah, dari baris ke-10 sampai ke-25 merupakan layar kedua. Ketika kalian menekan tombol page up, otomatis akan langsung berada di antara baris ke-1 sampai ke-9. Lalu ada page down. Di sini tulisannya PD, atau bisa juga di keyboard yang lain itu tulisannya huruf PG sama DN. PGDN, page down. Ya, kebalikannya dari page up. Ya, menggulung satu layar ke bawah. Terus tombol selanjutnya yaitu tombol ALT plus page up. Di sini ALT plus page up. Cara menekannya sama seperti tadi, Ctrl plus home atau Ctrl plus N. Caranya kalian menekan dulu tombol ALT-nya, baru kalian menekan tombol page up-nya tanpa melepas salah satu tombol. Fungsinya adalah untuk menggulung satu layar ke kiri. Ya, untuk menggulung satu layar ke kiri. Selanjutnya yaitu tombol ALT plus page down. Ya, ALT plus page down, kalian tekan ALT-nya, lalu page down-nya ditekan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menggulung satu layar ke kanan. Paham ya? Tadi berarti ada 9 tombol navigasi termasuk ya 9 tombol yang ada di keyboard yang bisa kita gunakan untuk memindahkan pointer. Ini namanya pointer ya. Nih, yang tanda plus ini namanya pointer. Sampai di sini bisa dipahami? Kalau sudah, kita akan melanjutkan ke bahasan selanjutnya. Saya pindah ke sheet 1 ya. Nah, karena tadi kita belajar terkait dengan karakter sel, maka kita itu harus bisa mengatur sel. Harus bisa melakukan pengaturan pada sel. Ya, ada beberapa pengaturan yang akan saya jelaskan di video kali ini. Ya, pengaturannya ini pengaturan yang paling dasar dan mungkin paling sering banyak digunakan ketika kita mengolah data. Oke, pengaturan yang pertama adalah pengaturan terkait dengan menggunakan atau mengubah ukuran sel. Kalau kita lihat di sini, selnya itu ukurannya kecil seperti ini ya. Nah, ternyata ini bisa dikecilkan atau bisa dilebarkan. Ya. Caranya kita bisa menggunakan mouse. Ada dua cara ya dalam mengubah ukuran sel. Kita bisa menggunakan mouse atau ini, pointer ini. Atau bisa juga menggunakan tab ribbon. Masih ingat ya tab ribbon itu mana? Ini tab ribbon ya di grup sel. Jadi ada dua cara untuk mengubah ukuran sel. Yang pertama kita menggunakan mouse. Yang kedua menggunakan tab ribbon grup sel. Ya. Kita pakai
cara yang pertama, yaitu menggunakan mouse. Untuk melebarkan kolom, kita harus meletakkan mouse pointer pada sisi kanan kotak. Ini ya, misalnya kita ingin melebarkan kolom A, maka kita harus menempatkan mouse pointer di sisi kanan kolom A. Jika kita ingin melebarkan kolom D, maka kita harus meletakkan mouse pointer di sebelah kanan sampai muncul tanda plus seperti ini yang ada tanda panahnya, bukan seperti ini, tapi yang seperti ini ya, tebal. Caranya kita klik, ketika sudah muncul plus seperti itu kita klik, kita tahan, lalu kita geser sesuai keinginan. Di atas di sini itu ada ukuran. Lebarnya berapa? 15,43. 16,86. Nah, misalnya saya ingin melebarkan kolom D sampai ke angka 20. Kita harus paskan sampai angka kelebaran 20. Ini sudah 20 ya. Kita lepas. Nah, maka kolom D akan melebar sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana jika kita ingin memperbesar ukuran baris? Sama. Ya, ketika kita ingin memperbesar ukuran baris pertama, maka kita harus meletakkan mouse pointer pada sisi bawahnya. Sini ya, sampai muncul tanda plus seperti ini. Lalu kita klik, kita tahan, kita tarik ke bawah. Ini jika kita ingin meninggikan atau melebarkan baris ya. Jika ingin mengecilkan, kita tarik ke atas. Lebih kecil ya. Kita tarik ke bawah, lebih besar. Sampai di sini paham? Ya, menggunakan mouse. Selanjutnya, langkah yang kedua dalam mengubah ukuran sel, kita bisa menggunakan tape ribbon. Ya, tape ribbon. Caranya, kita letakkan mouse pointer pada sel yang ingin kita atur. Kolomnya berapa, barisnya berapa. Kita letakkan sel, misalnya saya ingin mengubah ukuran di sel D5. Saya sudah meletakkan mouse pointernya di sel D5. Langkah selanjutnya adalah kita cari di grup sel yang tulisannya format. Ini ya, format. Kita klik segitiganya, ini. Maka di sini ada row height, column width, ini lebar kolom ya. Nah, ketika kita ingin melebarkan baris, kita klik yang row height. Saya klik. Nah, ternyata yang di lembar kerja ini tinggi barisnya adalah 15 dan saya ingin menghendaki tingginya sebesar 25. Tinggal kita hapus, kita isi dengan angka 25. Kita klik OK, otomatis barisnya akan menyesuaikan sesuai ukurannya yaitu 25. Ya. Terus misalnya kita ingin mengubah ukuran kolom, berarti kita klik yang kolom width. Ya, lebar kolom kita klik. Ini kolom D lebarnya 20. Misalnya kita ingin melebarkan menjadi 40, maka kita hapus, kita tulis angka 40. Lalu kita klik OK. Otomatis kolom D akan melebar sampai ukuran ke 40. Sampai di sini bisa dipahami? Ada dua cara mengubah ukuran sel. Yang pertama menggunakan mouse dan yang kedua menggunakan tape ribbon. Oke, kita lanjutkan. Misal, pengaturan selanjutnya yaitu terkait bagaimana cara kita memberi garis pada sel. Seperti kita ketahui,
Di sel ini tuh tidak ada garisnya, meskipun ini ada garis yang warna abu-abu. Namun ketika kita ingin melakukan atau mencetak file kita, itu tidak ada garisnya, jadi kosong. Ya, tidak ada tabelnya, tapi kosong. Nah, caranya adalah, misal saya membuat data nama siswa terlebih dahulu di sini. Ada nomor, nama, misal namanya Septi, Budi, Andi, Angel, sama Rahmi. Kalau kita lihat ini, ya, ini tidak ada tabelnya. Cara memberikan tabelnya bagaimana? Kita harus mengeblok atau menyeleksi sel yang ingin kita beri garis. Kalau ini sel ya, ini berarti range. Ya, kita blok. Lalu di tab ribbon home, kita pilih yang di grup font. Ya, font di sini. Kita pilih yang border. Button border ini ya. Kita klik segitiganya. Di sini banyak sekali pilihan. Ketika kalian ingin memberi garis hanya yang di bawah, kalian pilih yang bottom border. Di atas berarti top border. Nah, di sini saya akan memberi tabel atau baris secara menyeluruh. Maka saya akan mengeklik yang all borders. Ya, kita lihat hasilnya. Nah, di sini otomatis sudah terbentuk tabelnya. Ya, terbentuk, kita atur. Tuh, terbentuk tabelnya. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke, itu pengaturan yang kedua terkait dengan memberi garis pada sel. Pengaturan yang ketiga adalah bagaimana supaya sel tersebut atau data yang kita buat terlihat lebih menarik. Ya, caranya bagaimana? Bisa kita menggunakan atau mengaplikasikan warna. Bagaimana caranya? Ya, caranya sama, kita harus blok dulu sel mana saja yang ingin kita beri warna. Di sini adalah saya ingin mewarnai sel E2 dan F2. Saya blok, ya. Masih di grup font. Kita lihat ini, ya. Kita lihat fill color. Kita klik segitiganya, diklik. Maka di sini banyak sekali warna-warna yang disediakan. Misalnya saya ingin memberi warna dengan merah ini. Ya, red ini saya klik. Jadi, ya, untuk judul nomor sama namanya ada warna merah. Misalnya, kalau yang bawah diwarnai boleh tidak? Boleh. Misalnya ini saya ikut warnai dengan warna, misal warna orange. Warna ungu. Ya, bisa dipahami. Bisa dipahami ya, gampang ya. Kita blok dulu, baru kita klik segitiga di sebelah gambar seperti tempat cat yang mau ditumpahkan itu. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Pengaturan yang selanjutnya, pengaturan yang keempat, misalnya, ternyata di atas Andi ini harusnya ada nama Rani. Ya. Kita bisa saja menghapus ini atau memindahkan ini ke bawah, tapi ada juga dengan cara menyisipkan sel. Ya.
menyisipkan sel. Bagaimana caranya? Kita klik dulu baris yang akan kita sisipkan. Ya, karena kita akan menyisipkan di atas Andi, otomatis sel atau baris yang kita blok adalah yang Andi. Ya. Ketika kita sudah mengeblok, kita langsung ke grup sel. Ini. Dan pilih yang insert. Nih ya. Ada insert cell. Sini. Nah, otomatis akan bertambah. Di atas Andi namanya Rani. Bisa juga kita undo dulu. Bisa juga kita dengan meletakkan mouse pointer di Andi. Lalu kita klik insert. Lalu klik insert cell. Karena kita hanya meletakkan pointer pada sel F5, otomatis ini akan ada beberapa pilihan. Ada 4 ya. Shift cell right itu artinya menyisipkan sel dengan memindahkan data sebelumnya ke sebelah kanan. Ya. Jadi ini nanti akan bergeser ke kanan. Kita contoh dulu ya. Akan bergeser ke kanan. Kita undo. Kita kliknya lagi yang insert. Nah, shift cell down itu yaitu menyisipkan sel dengan memindahkan data sebelumnya ke bawah. Jadi akan namanya yang ada sel pointernya atau mouse pointernya itu geser ke bawah. Kita undo. Kita coba yang menu lainnya. Entry row, yaitu kita menyisipkan baris. Kita coba. Oke, ini ya. Kita undo. Lalu kita ke menu selanjutnya. Enter kolom. Di sini adalah menyisipkan kolom. Otomatis kolomnya bertambah. Karena kita ingin menambahkan satu baris di atas Andi, otomatis kita harus memilih yang ya, betul sekali. Kita pilih yang pilihan ketiga, enter row. Kita oke. Kita ganti namanya Rani. Kita ubah nomornya 456. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Selanjutnya, yaitu pengaturan sel selanjutnya, bagaimana jika kita ingin menghapus sel. Tadi kita sudah menambahkan sel, bagaimana kita ingin menghapus sel. Misal, ternyata yang Budi itu tidak ada, berarti ini otomatis harus dihapus ya. Sama, kita klik barisnya, ini nanti ya diklik barisnya. Dan kita ke grup sel, kita pilih yang delete. Otomatis Budinya hilang. Kita undo. Misal kita di sini sama ya, delete cell. Ini pengertiannya sama seperti yang tadi. Shift cell left ya. Ini menghapus sel dengan memindahkan data di sebelah kanan ke kiri. Kita contohkan dulu. Ya. Jadi yang di G akan pindah ke yang F. Makanya ini kosong. Kita undo. Misal menu lain, shift cell up. Menghapus sel dengan memindahkan data di bawahnya ke atas. Kita coba. Ya. Rani otomatis akan naik ke atas diikuti dengan data selanjutnya. Sehingga yang di nomor 6 ini kosong. Kita undo.
ke menu lain, anti-row. Ya, menghapus baris. Baris yang ada bodinya otomatis terhapus. Yang selanjutnya, enter kolom, menghapus kolom. Otomatis kolom yang berisi nama-nama ini akan terhapus. Oke, karena kita ingin menghapus data yang ada nama bodinya, otomatis kita akan memilih pilihan ke berapa? Betul sekali, ke-3. Kita klik OK, maka body akan menghilang. Datanya akan menghilang. Karena ini tidak urut, kita akan mengurutkan 2, 3, 4, 5. Ada cara lebih cepat tidak? Ada. Ya. Kita dulu. Nah, caranya adalah nanti dengan menarik mouse pointer ke bawah. Dengan syarat kita harus menulis urutan 1 sampai 2 terlebih dahulu. Nih, harusnya di sini nanti 3, 4, 5. Caranya kita blok nomor 1, 2. Lalu kita letakkan mouse pointer di pojok kanan bawah di sini. Sampai tanda plusnya plus seperti ini ya, gelap seperti ini, hitam. Bukan yang seperti ini atau seperti ini, bukan, tapi yang benar-benar plus full gelap. Lalu kita tarik, caranya kita klik, kita tarik ke bawah. Selesai. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!